Oke, baik. Ini revisi untuk Nur Azkiyah ya. Saya udah baca, insya Allah tinggal sedikit lagi ya, sedikit lagi banget. Nah, ini judulnya pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada kosmetik Sari Ayu Martha Tilaar. Jadinya Martha Tilaar. Nah, ini tadi itu di bagian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya masih harus direvisi ya, sedikit. Nah, ini posisi 1, 2, 3 ini letak di variabel Y, variabel X1, variabel X2. Maksudnya Y-nya itu kan keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian Martha Tilaar belum optimal. Kemudian X1-nya itu kan kualitas produk ya. Citra merek berarti ya. X1-nya apa? Citra merek kan. Martha Tilaar belum optimal. Kemudian yang ini X2-nya belum optimal. Jadi ini diperbaiki cuman sedikit aja. Kemudian ini ya, ini tidak perlu seperti ini yang semakin ketat. Kemudian pesaing lainnya. Pokoknya itu untuk yang nomor berapa ya? 4 sampai 12 itu semuanya diisi oleh variabel pemasaran di luar yang 3 ini, tapi untuk kalimat belakangnya itu tetap belum optimal. Misalkan lokasi belum optimal, brand Martha Tilaar belum optimal, langsung aja belum optimal. Nah, yang kayak gini-gini nggak usah. Jadi langsung ke variabel-variabel pemasaran aja di luar yang ketiga variabel yang diangkat dengan pernyataan akhirnya itu belum optimal. Oke, seperti ini ya. Itu untuk identifikasi masalah. Kemudian berikutnya untuk kajian teori saya kira sudah. Paling di sini aja. Di penelitian terdahulu yang relevan itu ditambahkan jurnal internasionalnya. 1 atau 2 lah, 1 juga nggak apa-apa sih, tapi kalau 2 lebih bagus, malah kalau 3 lebih bagus lagi. Berikutnya kalau kerangka pemikiran itu udah oke ya, saya kira. Paradigma penelitian. Pokoknya yang ini sudah semuanya ada di kerangka ya, saya nggak cek lagi. Saya percayakan aja udah. Kalau misalkan ternyata belum, tolong dicek lagi, harus ada ya di kerangkanya. Rencana waktu penelitian. Ini judul-judul seperti ini tuh sebetulnya boleh dengan menggunakan spasinya tuh 1 aja. 2 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ini operasional variabel. Citra merek itu berapa dimensinya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 dimensi. Masing-masing dimensi itu diwakili oleh jumlah indikator yang sama ya. Jadi maksudnya gini, saya jelaskan di sini aja ya. Saya buat catatan di sini. X1-nya ini dimensinya ada berapa? 5. Dimensinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dimensinya ada 5. Kemudian indikatornya haruslah ada berapa? 15. Tapi di sini kalau di Stipas kan minimal indikator itu satu variabel adalah 15. Nah, kita kejar 15-nya. Kita juga kejar distribusi indikatornya tuh supaya seimbang gitu. Kalau misalnya ini dimensinya 5, berarti kita ngejar 15 indikator, berarti biar seimbang, maka
per satu dimensi ini tuh diwakili oleh 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan atau 3 pernyataan. Di dimensi yang pertama kita sediakan 3 indikator atau 3 pernyataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3 juga ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kemana-mana ya. Pokoknya masing-masing dimensi diwakili oleh 3 indikator. Sehingga 5 dimensi dikali 3 indikator adalah 15. Kalau yang di sini kan masih beda-beda ya. Brand identity ada 3, brand personality 3, brand association ada 1, 2, 3, brand attitude-nya 1, 2, tuh kan 2 ya. Kemudian 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian brand benefit and competence-nya cuma 2. Nah ini kurang proporsional ya, jadi harus adil, harus seimbang. Karena nantinya pada saat pembahasan secara deskriptif itu kita akan fokus kepada variabel dengan indikator dengan jumlah indikator tertinggi dan terendah. Nanti juga ada kondisi per dimensinya. Otomatis kalau dimensinya diwakili oleh jumlah indikator yang sedikit ya akan lebih sedikit poinnya. Jadi harus seimbang ya. Nah, untuk hal itu saya jabarkan di sini aja sebagai sekalian untuk revisi. Untuk dimensi X1 itu masing-masing dimensi diwakili oleh 3 indikator ya. Nah, kemudian kita ke X2-nya. X2-nya berapa nih indikatornya? Kualitas produk ada 6. Kualitas produk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kejar 15-nya ya. Kita kejar 15-nya. Kita kejar juga keseimbangan dari masing-masing jumlah indikatornya. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngejar 15, akan ada kemungkinan nggak seimbang. Ada yang 3, ada yang 2. Jadi mau tidak mau kita kejar yang 15-nya, kita kejar juga yang seimbangnya. Kalau masing-masing indikator kita kasih 2, itu jumlahnya 6 kali 2 jadi 12. Ininya jadi nggak nyampe ya. Berarti nggak mau 6 dikali 3. Dengan masing-masing ini pun sama, masing-masing dimensi ini tuh diwakili oleh 3 indikator. 3 indikator akhirnya 18 gitu. Jadinya 18 pernyataan atau 18 indikator. Sama halnya dengan keputusan pembelian. Keputusan pembelian kan ada 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasusnya sama dengan yang ini. Kalau 2 kurang, kalau 3 kelebihan. Tapi kita kejar yang 15-nya terkejar. Keseimbangan dari jumlah masing-masing indikator per dimensinya juga kita kejar. Sehingga ini juga sama masing-masing 3 indikator. Oke. Nah, sehingga tapi kita cek dulu. Oke, ini udah bener ya. Karena banyak yang jadi 5 si keputusan pembeliannya. Jadi berarti ini operasional variabelnya direvisi ya. Diseimbangkan lagi jumlah indikatornya. Ini ternyata belum seimbang. Yang ini ya, kasus yang ini. Ini belum seimbang. Ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 2. Semuanya harus sama. Kalau diwakili 3 indikator, maka dimensi yang lain juga harus sama jumlah indikatornya. Kualitas produk juga sama ya, tadi udah dicatat di atas. Keputusan pembelian pun juga sama ya. Ini ada pilihan produk, ada sampai 5 ya. Kemudian pilihan merek 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga kurang proporsional ya. Ini cuman ngejar minimal 15-nya aja. Nanti di bab 4 pembahasan secara deskriptif itu ada kondisi per indikator, ada kondisi per dimensi. Jadi kenapa harus seimbang? Biar nanti masing-masing dimensi itu tuh diwakili oleh jumlah pernyataan yang sama. Kalaupun nanti ada yang terkecil, ada yang terendah, itu sudah seimbang gitu. Proporsionalnya berasal dari 4 pernyataan, dari 4 potensi jawaban gitu, dan kita udah seimbang gitu, udah adil gitu, memberikan pernyataan, sehingga nanti akan sesuai dengan kondisi di lapangannya seperti apa. Kalau misalkan yang satu dikasih dari 3, misalkan 3 dimensi, 1, 2, 3, yang satu dikasih 2 pernyataan, yang ini dikasih 3 pernyataan, yang ini dikasih 4 pernyataan ya.
Sementara nanti kan akan kita rata-ratakan, yang ini otomatis akan kecil nilainya. Misalnya ini cuma maksimal 20, yang ini maksimal 30, yang ini maksimal 40 kan. Ini dapat jawaban maksimal 40. Otomatis ini mah nggak usah diurutin juga. Kita akan tahu gitu kalau dimensi yang nomor 1 tuh ini akan paling tidak optimal dan ini akan sangat optimal gitu. Nilainya akan paling tinggi. Jadi kenapa kita harus masing-masing dikasih 4, dikasih 3, misalkan ya ini dicoret. Ini ditambahin 1. Ini tuh maksimalnya akan jadi sama. Dan nanti jawaban responden juga kan akan berbeda-beda. Kalaupun jawabannya berbeda, mereka pun nanti memberikan jawaban, kita jumlahkan juga dengan instrumen yang jumlahnya sama gitu. Jadi adil. Oke. Pengumpulan data populasi sampel. Oke, ini sampelnya. Nah, ini kita sedikit revisi ya. Nih. Ini yang betul tuh bukan P tapi RO seperti ini nih. Ini diperbaiki juga ya. Harusnya RO. Kalau ini mah udah betul nih. Ini udah betul. Ini juga sudah betul.